muncul pendapat dan juga mungkin saksi-saksi gitu ya yang mengakibatkan kasus ini diangkat menjadi sebuah kasus pembunuhan. Nah, setelah 8 tahun berjalan dan ada seseorang atau salah satu terpidana yang sudah bebas mengajukan sebuah PK, ya muncullah saksi-saksi baru yang mengakibatkan kasus ini menjadi berbalik arah gitu ya Mbah ya. Kembali lagi bersama Anti Gosip TV dari pojok desa. Walaupun kita dari pelosok desa, tetapi kita paling anti sama yang namanya gosip ya. Nah, seperti biasa kita akan membahas seputar kasus Vina Cirebon. Pada akhir-akhir ini saksi-saksi banyak sekali yang bermunculan ya, saksi baru yang membuat pandangan setiap yang melihat kesaksian beliau-beliau ini berubah 180 derajat dari yang tadinya adalah sebuah kasus pembunuhan menjadi sebuah kasus kecelakaan. Nah, kira-kira nih guys, apakah dari kesaksian-kesaksian yang sudah beliau-beliau ini ungkapkan, apakah juga akan mengubah pandangan kalian mengenai hal ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut mbahnya ini, apakah pandangannya sudah mulai berubah nih? Dalam pandangan masyarakat sendiri, kalau kita amati juga saya rasa banyak perubahan ya. Karena yang dulunya orang banyak menyangka bahwa ini adalah kasus dari narkoboy atau mungkin kasus-kasus pembunuhan, ini lebih banyak masyarakat itu sepertinya sudah mulai beranggapan bahwa ini dari kesaksian itu banyak sepertinya itu yang memberatkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan ya. Kayak gitu. Ya, memang pada awal mulanya kasus ini adalah sebuah kasus kecelakaan ya. Namun berubah ketika sudah beberapa hari dimakamkan, kemudian muncul spekulasi dan juga muncul pendapat dan juga mungkin saksi-saksi gitu ya yang mengakibatkan kasus ini diangkat menjadi sebuah kasus pembunuhan. Nah, setelah 8 tahun berjalan dan ada seseorang atau salah satu terpidana yang sudah bebas mengajukan sebuah PK, ya muncullah saksi-saksi baru yang mengakibatkan kasus ini menjadi berbalik arah gitu ya Mbah ya. Jadi sekarang ini saya itu lebih berfokus kepada saksi yang saya anggap saksi kunci adalah si AF ini. Betul. Karena ini yang menguatkan argumen ya dari pihak-pihak ya yang meyakini bahwa ini adalah kasus daripada tindak kriminal gitu. Tapi kita melihat dari seluruh perubahan seperti Liga Akbar mencabut kesaksiannya, si Didik pun melakukan hal yang sama ya. Dan kemudian bukti-bukti dari mungkin CCTV atau mungkin dari hasil otopsi dan visum yang lain sebagainya itu sepertinya ini lebih yang digalakkan itu justru yang menjadi pondasi awal itu justru kesaksian dari AF ini. Nah, terus kemudian ini beruntun dengan menghilangnya Sudirman karena dianggapnya memiliki sebuah pengungkapan yang berbeda jika dibanding dengan terpidana lain gitu. Tapi kabarnya yang terbaru ini Sudirman sudah dikembalikan ke lapas gitu. Yang terbaru barusan saya baca beritanya gitu. Ya memang keharusannya seperti itu. Dari kemarin pun saya sudah memang menerka bahwa Sudirman itu tidak menghilang begitu saja. Hanya saja mungkin kalau semuanya dipublish itu nanti mereka yang memiliki kewajiban untuk menyidik ataupun mungkin dari pihak-pihak terkait itu akan terlalu banyak nanti dihujani oleh berbagai macam pertanyaan. Jadi kalau semuanya diekspos, akhirnya nanti justru akan merepotkan diri sendiri kan ya, seperti itu. Naiknya nama Saka Tatal tentunya tidak lepas dari pandangan kita mengenai tentang kuasa hukumnya gitu ya, Farhad Abbas. Nah, kabarnya Farhad Abbas ini ada ibaratnya tersandung kasus gitu ya. Kasus apa ini? Ya, kira-kira menurut pendapat kalian guys tentang berita-berita yang beredar yang katanya menggelapkan sejumlah uang gitu ya. Itu pandangan kalian gimana guys? Apakah berita itu hanya mungkin
sekedar numpang tenar atau gimana? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, itu menurut Mbahnya gimana nih? Apakah memanfaatkan momen gitu ya supaya naik namanya atau gimana itu? Ya, perihal seperti itu saya rasa sudah ditangani ya, diklarifikasi walaupun belum secara nyata. Tapi dari ungkapan yang ada pihak yang katanya mengaku bahwa beliau adalah melaporkan gitu, sang Farhad Abbas ini tadi, Iya. tapi semuanya itu sudah dijawab oleh Farhad Abbas gitu. Jadi ya dianggapnya mungkin belum saatnya, tapi Farhad Abbas itu secara pengungkapan ya buktikan seperti itu. Berarti secara pencermatan lebih mendalam bahwa Farhad Abbas ini siap mempertanggungjawabkan dari kalimat-kalimat ataupun tuntutan yang dilontarkan oleh mereka ini yang akan menuntut beliau ini. Iya, iya, iya. Kembali lagi mengenai kasus Vina Cirebon. Nah, kabarnya Ibtu Rudiana atau ayah sang korban itu dicopot dari jabatannya. Nah, apakah berita ini sebuah fakta atau hoaks? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, pandangan Mbahnya mengenai hal ini gimana, Mbah? Ini saya sudah mendengar kesaksian dari kuasa hukumnya, ini Bang Fitra ya. Bang Fitra itu mengungkapkan, saya juga sempat mendengarkan ungkapan beliau sendiri. Katanya beliau ini sempat kaget juga ketika mendengar hoax bahwa Ibtu Rudiana itu sudah dicopot dari Kapolsek. Dan akhirnya klarifikasi yang diungkapkan di dalam video itu mengatakan bahwa karena terkejut akhirnya Fitra itu sampai datang ke Cirebon ya, menanyakan kepada yang bersangkutan dan ternyata itu hanyalah kabar hoax gitu. Kalau soal masalah ini mau diberhentikan atau tidak, saya rasa dari mereka si pakar-pakar hukum ini sudah lebih tahu ya, lebih paham gitu apakah ini Ibtu R ini akan dicopot atau tidak. Sejauh ini selama masih belum dapat membuktikan, saya rasa tidak pantas kalau main copot gitu aja. Iya, kecuali kalau memang sudah terbukti bersalah secara penyidikan dari hukum gitu, ya mungkin jika ingin dicopot ya mungkin pantasnya memang seperti itu, ya silahkan lakukan gitu. Iya, ya apalagi ini kan masih dalam proses penyidikan atau penyelidikan dari tim Bareskrim ya. Semuanya diselidiki mulai dari saksi-saksi baru yang akhir-akhir ini bermunculan sampai terpidana pun juga diperiksa global semuanya. Ya kita tunggu-tunggu untuk hasilnya itu nanti akan seperti apa, pasti kita selalu menunggu ya. Ini kabar dari kasus Vina ini rupanya mencuat betul-betul sampai masuk di pelosok desa. Bahkan di tempat kita, ini tempatnya sangat pelosok sekali, juga ramai sekali memperbincangkan dari kasus itu. Jadi betul-betul memang seluruh lapisan masyarakat itu seperti ingin menyaksikan hukum di negeri ini, itu betul-betul bisa seadil-adilnya gitu. Jadi ingin menyaksikan nanti klarifikasi daripada kasus Vina ini bisa terselesaikan itu dengan kemestiannya gitu. Iya betul sekali. Ngomong-ngomong soal keadilan, nah baru-baru ini ada terpidana kasus pembunuhan juga yang viral pada tahun 2016 juga nih, berdekatan dengan kasus Vina Cirebon, adalah kasus kopi sianida. Nah, Jessica Kumala Wongso ini dibebaskan bersyarat. Padahal beliau ini dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara, tetapi ketika baru menjalani 8 tahun sudah dibebaskan. Bagaimana pandangan kalian mengenai hal ini? Apakah Jessica ini pantas mendapatkan kebebasannya atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Menurut Mbahnya nih, gimana? Bagi yang menjalani Mbak Jessica sendiri juga, saya sempat mendengar ungkapan bahwa beliau ini masih seperti ya dia ingin mencoba meremove, jadi melupakan semua yang sudah terjadi. Jadi dia mencoba untuk menyambut semuanya itu lepas dari unsur rasa dendam ya.
Dan dia sendiri juga masih bingung mau melakukan apa gitu. Betul. Tapi melihat ungkapan dari kuasa hukumnya sendiri juga yang saya tahu bahwa beliau ini selain dia itu memang berkecimpung dalam hukum, beliau ini adalah seorang dosen. Tentu memiliki pengalaman yang sangat luas, tidak hanya di negeri kita, tapi memancanegara ya. Itu masalah kesetandaran, masalah hukum. Kasus Jessica ini kan yang membuat dirinya tidak puas dikala itu dan ingin mengajukan PK ya, itu karena bahwa yang untuk menyudutkan Jessica ini bukanlah dari otopsi, jadi hanya diambil sampel dari yang ada pada lambungnya beliau. Makanya ini ya kita sama-sama saksikan. Nah, kita selaku masyarakat kecil melihat hal semacam ini, saya rasa ya harus cermat, dan kita jangan mudah terhasut oleh ini dan itu. Yang penting kita bisa konsisten mencermati dari perguliran antara kasus satu dengan kasus yang berikutnya seperti itu ya. Karena juga kita ingin sebagai rakyat di negeri ini, negeri yang kita cintai ini, ingin menyaksikan hukum ini bisa dijalankan dengan sebaik mungkin gitu. Jadi hukum itu supaya lebih gimana ya, lebih memiliki wibawa dan bisa dijadikan sebagai panutan juga untuk mencari satu keadilan, dan sehingga nanti semua orang itu akan memandang dengan penuh kewibawaan dan kewaspadaan. Jadi tidak menyembarangkan dengan hukum di negeri ini gitu. Iya, betul sekali. Oke guys, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengikuti pembahasan kita pada kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.